Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin pernah melakukan sebuah perjalanan, baik itu perjalanan yang memakan waktu pendek maupun perjalanan yang membutuhkan waktu panjang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu saja yang paling penting dalam melakukan perjalanan tersebut adalah persiapan. Makin jauh dan makin lama perjalanan yang akan dilakukan, makin banyak persiapan yang perlu dilakukan. Makin banyak bekal yang harus dibawa. Sukses atau tidaknya perjalanan tersebut tergantung daripada kematangan perjalanan yang dilakukan. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya perjalanan yang paling panjang dalam kehidupan manusia adalah perjalanan menuju akhirat. Hidup di dunia pada hakikatnya hanyalah persiapan untuk perjalanan menuju akhirat. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi adalah kampung akhirat kelak. Seperti firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Hadirin yang berbahagia, karena itu jangan terlena dengan kesenangan di dunia ini. Sebaliknya lakukanlah persiapan-persiapan sebaik mungkin dan persiapan bekal sebanyak mungkin untuk hidup di akhirat kelak. Banyak orang berjuang mati-matian, tak peduli siang, tak peduli malam untuk mengejar kehidupan dunia. Namun mereka lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan akhirat. Seperti firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahui. Berbakarlah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, secara sederhana mereka mematuhi semua perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan semua larangan beliau, disebut juga sebagai orang-orang yang bertakwa atau orang-orang muttaqin. Dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad SAW telah menuntun manusia tentang apa yang boleh dan harus mereka lakukan, perintah dan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau larangannya. Hadirin yang berbahagia, Allah memberikan keistimewaan
di dalam bulan Ramadan. Proses untuk menjadi orang yang mutakin kita lakukan dan kita latih setiap hari sepanjang hidup dengan melakukan sebagai ibadah dan kebaikan. Puncak latihan tersebut adalah pada bulan Ramadan ini. Allah memberikan keistimewaan selama bulan Ramadan dengan memberikan imbalan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga sebagai penghulu sekian bulan. Al-Quran diturunkan pada bulan ini dan cuma pada bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, di sini jelas ditegaskan tujuan bulan Ramadan yang utama adalah menggembleng manusia agar menjadi umat yang bertakwa. Maka dalam waktu selama sebulan tersebut kita dilatih beribadah, yaitu melakukan atau melaksanakan perintah dan menghentikan larangan Allah dan Nabi Muhammad SAW agar menjadi umat yang bertakwa. Takwa yang merupakan solusi dalam kehidupan dunia yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Pada ayat 4 dan 5 surah yang sama Allah menegaskan lagi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan seorang menjalankan puasa selama bulan Ramadan bisa diukur dari tingkat ketakwaannya seseorang atau sejauh mana terjadi perubahan-perubahan ketakwaan seseorang sebelum dan sesudah berpuasa selama bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai bekal perjalanan akhirat kelak. Agar puasa tidak menjadi sia-sia, harus terlihat meningkatnya ketakwaan seseorang sebelum dan setelah berpuasa sebulan penuh. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Saya kira cukup sekian kultum pada Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.